Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Primajaya dengan nomor induk mahasiswa 2010 70 2016. Ilmu Politik kelas 2002A. Sebagai mahasiswa ilmu politik, terdapat salah satu mata kuliahnya yakni sosiologi dan antropologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi dan antropologi beserta ruang lingkupnya. Yang kedua, salah satu topik sosiologi dan antropologi, serta yang ketiga, analisis studi kasus dalam sosiologi antropologi. Sosiologi berasal dari kata Latin, socius, yang berarti kawan atau teman, dan kata Yunani, yaitu logos, yang memiliki arti pengetahuan. Sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari masyarakat, interaksi, dan proses yang melestarikan dan mengubahnya. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti wacana, bernalar, berakal, atau disebut ilmu. Menurut Kamus Oxford, antropologi adalah studi tentang masyarakat, budaya manusia, dan perkembangannya. Adapun 4 unsur dalam sosiologi: 1. Empiris, 2. Teoritis, 3. Kumulatif, 4. Non-etis. Adapun 4 pokok bahasan sosiologi: yang pertama, fakta sosial; yang kedua, tindakan sosial; yang ketiga, imajinasi sosial; dan yang keempat, realitas sosial. Baiklah, kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu ruang lingkup antropologi. Antropologi mempelajari manusia yang mencakup fisik dan hasil yang dibuatnya, disebut budaya. Cabang antropologi ada 2, yaitu 1. Antropologi fisik, 2. Antropologi budaya. Adapun fase-fase perkembangan ilmu antropologi, yaitu 1. Fase pertama, sebelum tahun 1800-an, yang dibawa oleh bangsa Eropa Barat ke penduduk Asia, Afrika, dan Amerika, yang prosesnya berlangsung dari abad ke-15 sampai abad ke-19. Fase kedua, pada pertengahan abad 19, timbul karangan-karangan yang menyusun bahan-bahan etnografi berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat. Fase ketiga, permulaan abad 20. Pada permulaan abad 29, sebagian besar dari negara-negara penjajah di Eropa masing-masing berhasil mencapai kemantapan kekuasaan. Dan fase terakhir yaitu fase keempat, kira-kira sesudah tahun 1930. Dalam fase ini, ilmu antropologi mengalami masa perkembangan yang paling luas, baik mengenai bertambahnya bahan yang jauh untuk diteliti. Ciri atau karakteristik ilmu antropologi: bersifat empiris, memerlukan penelitian yang lama, selalu berkaitan dengan sejarah, memiliki ruang lingkup yang luas, selalu mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Stratifikasi sosial: selama dalam masyarakat ada yang dihargai, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai, maka hal itu dapat menjadi bibit yang dapat menimbulkan adanya sistem yang berlapis-lapis dalam masyarakat. Diferensiasi sosial: diferensiasi sosial merupakan pembedaan anggota masyarakat secara horizontal. Artinya, pembeda ini masih memiliki derajat atau tingkatan yang sama. Ciri-ciri diferensiasi sosial: ciri fisik berhubungan dengan sifat yang di bawah seperti ras, warna rambut, mata, dan postur tubuh. Ciri sosial yang berkaitan dengan individu dalam masyarakat. Ciri budaya berhubungan dengan adat istiadat maupun kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat. Baiklah, kita ke materi yang terakhir, yaitu analisis studi kasus dalam sosiologi antropologi. Problematika sosial budaya masyarakat di masa pandemi dalam sosiologi antropologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana problematika atau perubahan dalam sosial budaya
di masyarakat yang diakibatkan adanya pandemi COVID-19. Dalam perspektif ini adalah studi keperpustakaan dengan sumber pengumpulan data diambil 7 artikel jurnal, 4 buku, 4 media massa atau internet, dan sumber pustaka lainnya yang terkait. Hasil yang didapatkan bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak pada sikap masyarakat yang menjadi lebih overprotective terhadap lingkungan, kondisi yang ditempati, serta telah memberikan pengaruh terhadap sikap sosial maupun pergeseran budaya individu kelompok masyarakat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.